Nomor 1. Berdasarkan rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencakup peran di bawah ini, kecuali A. ICT sebagai substansi pendidikan, B. Alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, C. Standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, D. Alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, E. Pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Jawabannya adalah E. Nomor 2. Pemanfaatan fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi antara seseorang dengan lainnya dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dengan fasilitas ini, mereka dapat saling mengirim dan menerima surat, gambar, suara, dan video. Fasilitas ini dapat pula mengirim lampiran berupa file yang berisi teks atau gambar. Selain itu, dengan fasilitas ini, pengguna dapat pula mengarsipkan surat-surat yang dianggap penting dengan menyimpannya pada folder yang disediakan untuk itu, disebut dengan A. Teleconference, B. Email, C. Website, D. Chatting, E. Browsing. Jawabannya adalah B. Email. Next. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam. Belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Jawabannya adalah B. Eksplorasi. Soal nomor 4. Salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. E. Memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran
yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respons peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. B. 1. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respons peserta didik untuk merespon. C. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan peserta didik untuk merespon. 2. Respons peserta didik untuk merespons. 3. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Respons guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. E. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respons peserta didik untuk merespons. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Ya, jawabannya adalah E. Nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Next, standar ketuntasan minimal belajar SKMB ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini. 1. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, D. Bakat dan minat siswa, E. Intake siswa, tingkat kesulitan, dan sarana pendukung. Ya, jawabannya adalah E. Soal nomor 8. Jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, prosedur. E. Konsep, definisi, aksioma, prosedur, fungsi. Jawabannya adalah B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. Oke, soal nomor 9. Untuk mempermudah penetapan materi pembelajaran, dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Sumber belajar. Jawabannya adalah A. Kompetensi dasar. Nomor 10. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran.
relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu guru harus memperhatikan antara lain nomor A. 1, 2, 3, 4, B. 2, 3, 5, 6, C. 1, 2, 3, 5, D. 1, 2, 4, 5, E. 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah B. 2, 3, 5, 6. Oke, soal berikutnya. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Mengadakan tes remedi. Jawabannya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum. Oke, soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberi tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya adalah D. Oke, soal nomor 13. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Ya, jawabannya adalah E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. Ya, soal nomor 14. Pada setiap akhir kegiatan pembelajaran, guru bersama peserta didik melakukan kegiatan refleksi. Hal ini dilaksanakan untuk A. Mengukur ketuntasan peserta didik. B. Mengukur efektivitas proses pembelajaran. C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. D. Menentukan langkah-langkah pertemuan berikutnya. E. Mengetahui materi yang belum terbahas dalam proses pembelajaran. Ya, jawabannya adalah C. Mengukur hal-hal yang belum dipahami peserta didik. Ya, soal nomor
15. Penilaian diatur dalam Permendiknas RI nomor A. Permendiknas RI nomor 16 tahun 2007. B. Permendiknas RI nomor 20 tahun 2007. C. Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007. D. Permendiknas RI nomor 13 tahun 2007. E. Permendiknas RI nomor 19 tahun 2007. Ya, jawabannya adalah B. Ya, Permendiknas nomor 20. Oke, soal berikutnya. Untuk menghindari penilaian yang subjektif dan untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotor, guru menggunakan A. Soal pilihan ganda, B. Soal jawaban singkat, C. Soal uraian objektif, D. Kriteria, E. Tes performance. Ya, jawabannya adalah E. Tes performance. Ya, soal nomor 17. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas peserta didik. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan ulangan akhir semester tiap peserta didik. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing peserta didik yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan peserta didik dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap peserta didik untuk melihat kesulitan peserta didik dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pembelajaran dan tes remedi. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil pekerjaan tugas, gambar-gambar, dan hasil ulangan tiap peserta didik. Ya, jawabannya adalah C. Ya, next. Dalam mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar harus memperhatikan A. Substansi, konstruksi, bahasa. B. Substansi, konstruksi, validitas, scores. C. Substansi, bahasa, konstruksi, skor. D. Substansi, validitas, bahasa, reliabilitas. E. Substansi, konstruksi, validitas, reliabilitas. Jawabannya adalah A. Ya, nomor 19. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Jawabannya adalah D.
Next. Nomor 20. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah: A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk laporan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. E. Ujian sekolah mencakup semua mata pelajaran kelompok iptek, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian. Jawabannya adalah A. Ya, soal berikutnya. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek: A. Kepribadian, kognitif, efektif. B. Kognitif, kepribadian, psikomotor. C. Efektif, kognitif, mental. D. Kognitif, psikomotor, efektif. E. Psikomotor, kognitif, minat. Jawabannya adalah D. Ya, next. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara: A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan, dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Jawabannya adalah B. Ya, soal nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah: penilaian harus dilaksanakan secara A. Sahih, valid, adil, terbuka, bermakna, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, objektif, efisien, dan efektif, sistematis, akuntabel. B. Terbuka, bermakna, adil, sahih, efisien, dan efektif, menyeluruh, terpadu, akuntabel, menggunakan acuan norma. C. Sahih, adil, terbuka, bermakna, objektif, dan efisien, berkesinambungan, terpadu, menyeluruh. D. Terbuka, adil, bermakna, menyeluruh, objektif, efektif, dan efisien, terpadu, berkesinambungan, adil. E. Sahih, adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria akuntabel. Jawabannya adalah E. Soal nomor 26. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran,
Hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat, bahan, sumber belajar yang digunakan. B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. E. Menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan terdapat pada silabus yang telah disusun. Jawabannya adalah B. Nomor 27. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang perlu diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. C. Alat atau bahan sumber belajar yang digunakan. D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran. E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Ya, jawabannya adalah B. Next. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah C. Next, soal nomor 29. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi mata pelajaran. D. Kompetensi. E. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya adalah B. Ya. Next. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini kecuali A. Memandang penilaian dan kegiatan pembelajaran secara terpadu, sehingga penilaian berjalan bersama dengan proses pembelajaran. B. Mengembangkan tugas penilaian yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. C. Mengembangkan berbagai strategi yang mendorong dan memperkuat penilaian sebagai cermin diri. D. Melakukan berbagai strategi penilaian di dalam proses program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar. E. Melakukan penilaian kelas secara acak terhadap SK dan KD. Jawabannya adalah E. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini. Kita sambung di video berikutnya. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa lulus pretest PPG. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.